Halo anak-anak hebat, apa kabarmu pagi ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat untuk belajar, masih tetap tersenyum, ceria untuk menuntut ilmu di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu senang sekali karena kita masih bisa bertemu, masih bisa belajar bersama-sama, sama-sama menuntut ilmu, menambah ilmu kita. Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, sebelum kita menuntut ilmu, kita akan berdoa dulu agar ilmu yang mau kita terima, ilmu yang mau kita pelajari ini mudah untuk anak-anak Ibu pahami, mudah untuk anak-anak Ibu mengerti. Yang beragama Islam nanti doanya akan Ibu tampilkan seperti biasa. Kemudian yang non-Islam nanti berdoalah menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Nah, sekarang kita akan berdoa dulu. Berdoa, kita mulai. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 7 mengenai benda, hewan, tumbuhan di sekitarku. Kita akan masuk di subtema 1 mengenai benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Kalau kemarin kita sudah masuk ke pembelajaran 1 dan 2, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Tapi masih tetap di tentang benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Nah, kemarin kamu sudah belajar apa saja itu benda hidup, apa saja benda yang tak hidup. Nah, coba kamu ingat lagi. Benda hidup itu seperti apa saja yang termasuk benda hidup? Benar sekali, benda hidup itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, sedangkan benda tak hidup itu banyak sekali yang ada di sekitar kita. Di kelasmu saja banyak sekali. Ada meja, ada kursi, ada lemari, ada papan tulis, ada gambar seperti yang di belakang ibu ini. Itu adalah benda-benda yang tak hidup. Kalau benda hidup, ya, kemarin kita sudah belajar apa saja yang dibutuhkan atau ciri-cirinya, tanda-tanda benda itu hidup apa saja. Anak-anak pasti masih ingat, ya. Kalau dulunya anak-anak ibu kecil, sekarang tentu sudah semakin besar. Kalau sekarang anak-anak sebesar ini, nanti kelas 6-nya juga semakin besar. Kenapa? Karena anak-anak ibu makan setiap hari. Ya, jadi manusia, hewan, tumbuhan memerlukan makan untuk dia tumbuh semakin besar. Ya, kita butuh makan agar kita makin besar, makin tumbuh terus. Kemudian juga kita butuh udara, butuh matahari, kita juga bernapas, kita juga bergerak, ya, kita bergerak ke sana kemari. Kemudian kita juga membutuhkan air, ya. Jadi itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, kalau makhluk hidup dia tidak butuh makan, tidak butuh udara, karena dia tidak berkembang, karena dia tidak tumbuh, ya. Umpamanya seperti ini, ya. Ibu punya buku 2. Ini ada 2 buku. Yang satu panjang, yang satu pendek, atau yang satu besar, yang satu kecil. Nah, buku ini tidak akan pernah bisa semakin kecil, tidak juga bisa semakin besar. Dia hanya akan tetap seperti ini saja, karena buku ini tidak tumbuh, tidak hidup, jadi dia tidak berkembang. Nah, anak-anak bisa lihat ini panjang, ini pendek. Nah, jadi kita juga bisa membedakan buku atau benda lain itu panjang atau pendek. Kemudian juga kita bisa tahu sebuah lagu, nada sebuah lagu. Kalau nada sebuah lagu itu ada panjang, ada pendeknya. Kemarin kita menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Masih ingat anak-anak lagunya? Ayo kita ulangi sekali lagi. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya.
Nah, kamu sudah tahu di mana kamu harus memanjangkan lagunya, di mana kamu memanjangkan nadanya juga. Ya, jadi ada beda panjang dan pendeknya. Kita harus tahu itu semua. Kemudian juga kita sudah belajar mengenai sila keempat dari Pancasila. Apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anak ibu juga masih ingat ya, masih ingat apa lambang dari sila keempat itu. Benar sekali, lambangnya itu kepala banteng. Jadi kalau lambang atau gambarnya itu adalah karya manusia, kalau hanya gambar. Tapi kalau bantengnya yang sesungguhnya itu adalah ciptaan Tuhan, karena dia merupakan makhluk hidup. Kalau hanya gambarnya, dia merupakan benda mati, dia tidak bisa tumbuh, tidak bergerak. Tapi kalau yang ada kamu lihat di lapangan atau dimanapun banteng, dia adalah merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan. Ya, nah itu mengenai sila keempat dari Pancasila. Kalau tadi kita membandingkan panjang dan pendek sebuah lagu dengan tanda titik atau tanda garis panjang, nah kita juga bisa membandingkan benda yang lain. Tadi itu sudah contohkan tentang dua buah buku, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kemudian juga kita bisa sambil berolahraga membandingkan langkahmu dengan langkah temanmu. Biasanya dalam berolahraga, siapa yang cepat sampai berlari atau melangkah, itu biasanya panjang kakinya juga lebih panjang dari yang lainnya, ya. Biasanya kita memulai lomba itu dari garis awal. Garis awal itu garis start. Kemudian akan selesai pada garis akhir atau garis finish. Nah, anak yang punya kaki ukuran yang panjang biasanya dia akan cepat sampai ke garis finishnya. Sementara yang kakinya lebih pendek atau anak yang lebih kecil, tentu sampai ke garis finishnya akan lebih lambat dari anak yang punya kaki yang lebih panjang. Nah, itu adalah perbandingan yang bisa kita lakukan sambil kita berolahraga. Anak-anak ibu bisa cobakan dengan adikmu di rumah, kakakmu, ya, sambil bermain di rumah, di halaman rumahmu kamu mencoba berlomba lari untuk mengetahui langkah kaki siapa yang lebih panjang, langkah kaki siapa yang lebih pendek. Kita membandingkan yang lebih panjang dan yang lebih pendek ukuran kakinya dengan mencoba berlomba lari. Nanti ada video pembelajaran yang ibu sajikan untuk kamu mengenai materi pembelajaran kita di pembelajaran 3 dan 4 ini. Anak-anak bisa saksikan ya. Kemudian juga nanti ada pelajaran berhitung. Kita akan berhitung mengurutkan bilangan dari 40 sampai 100 ya. Nah, ibu rasa anak ibu juga sudah pandai berhitung, sudah pintar berhitung dari 40 sampai 100. Nanti anak-anak isi atau anak kerjakan latihan yang ada pada video pembelajarannya. Kita akan mengurutkan bilangan dari 40 sampai 100. Nah, kita juga sudah pernah mempelajari mengenai urutan bilangan ya. Nah, anak-anak saksikan nanti videonya. Jika ada latihannya nanti atau tugasnya, anak-anak ibu kerjakan sendiri dulu secara mandiri. Kalau tidak mengerti, barulah bertanya pada ayah dan ibu, kakak, atau orang-orang yang ada di sekitarmu. Atau kamu bisa bertanya dengan bapak dan ibu gurumu. Yang penting, anak-anak ibu kerjakan sendiri dulu latihannya sampai bisa. Dan ibu yakin anak-anak ibu semua pasti bisa mengerjakannya. Nah, sekarang kita akan saksikan dulu video pembelajarannya yang dibuatkan untuk kamu semua. Selamat menyaksikan. Tema 7. Benda, hewan, dan tumbuhan di sekitarku. Subtema 1. Benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Pembelajaran 3. Apakah kamu sudah dapat membedakan antara benda hidup dan benda tak hidup? Mari kita amati gambar benda pada simbol sila-sila Pancasila. Berilah tanda checklist untuk yang merupakan benda hidup. Perhatikan gambar-gambarnya, semua adalah simbol-simbol dari Pancasila. Masih ingatkah kamu dengan bunyi sila keempat Pancasila? Tuliskan bunyi sila keempat Pancasila. Gambar kepala banteng adalah gambar buatan manusia. Gambar kepala banteng adalah simbol sila keempat Pancasila. Banteng merupakan hewan ciptaan Tuhan.
Banteng termasuk salah satu contoh benda hidup. Benda hidup dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Tahukah kamu bagaimana cara banteng bergerak? Tahukah kamu apa makanan yang disukai banteng? Carilah informasinya dan tuliskan di bawah ini. Benda hidup memerlukan makanan. Manusia membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Makanan sehat sangat penting untuk kesehatan. Daging, buah-buahan, dan sayuran termasuk makanan sehat. Apa saja buah yang kamu sukai? Apa saja sayuran yang kamu sukai? Dayu suka makan buah pisang. Lani suka makan buah pepaya. Beni suka makan buah apel. Mari mencoba menghitung banyaknya buah berikut ini. Perhatikan gambarnya. Banyaknya apel ada 44 buah. 44 ditulis 44. Sekarang kamu hitung buah pir berikut. Kemudian tuliskan berapa jumlahnya dan tuliskan bagaimana menyebutkan jumlah buah pir berikut. Banyaknya pir adalah berapa buah, kemudian ditulis seperti apa. Berikutnya buah jeruk. Pembelajaran 4. Amati perubahan benda pada gambar berikut ini. Perhatikan gambarnya satu persatu. Benda hidup dapat tumbuh besar. Benda hidup dapat bertambah berat dan tinggi. Tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang ini. Hewan dan tumbuhan juga bertambah tinggi. Benda tak hidup tidak dapat bertumbuh. Benda-benda dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda. Penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu. Pensil Udin lebih panjang dari pensil Edo. Ayo mencoba. Mari kita membedakan panjang langkah melalui kegiatan berjalan dan berlari. Ikutilah langkah-langkah kegiatan berikut ini. Pertama, siapkan garis star. Kemudian berdirilah tepat di garis star. Ketiga, berjalanlah sampai hitungan 8. Keempat, melangkahlah selebar yang kamu bisa. Kelima, berilah tanda panjang langkah yang kamu lakukan. Dan bandingkan dengan panjang langkah temanmu. Cobalah perhatikan kembali lagu Topi Saya Bundar berikut ini. Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur. Dalam lagu Topi Saya Bundar,
terdapat tanda panjang dan tanda pendek nada sebuah lagu. Kamu perhatikan tanda panjang dan pendeknya. Nyanyikanlah kembali lagu tersebut. Syair dengan tanda pendek diganti menjadi ta. Syair dengan nada panjang diganti menjadi kata ta. Dapatkah kamu merasakan panjang dan pendek bunyi tersebut? Dapatkah kamu menemukan contoh pada lagu lainnya? Coba sebutkan judul lagunya. Perbedaan bunyi membuat lagu menjadi lebih menarik. Baiklah anak-anak, tadi anak-anak ibu sudah saksikan video pembelajarannya, juga sudah mendengarkan apa yang ibu terangkan mengenai materi pembelajaran kita di pembelajaran 3 dan 4 ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua mengerti dan paham tentang materi pembelajaran kita. Kemudian juga ibu selalu ingatkan, jika anak ibu ingin keluar rumah, gunakanlah masker dengan benar, pasanglah dengan benar, kemudian rajinlah mencuci tanganmu dengan sabun dan air mengalir. Jika bepergian, bawalah hand sanitizer atau tisu basah agar tanganmu tetap bersih. Jika ada kerumunan atau orang ramai, kamu jangan datang ke sana. Jadi kita harus menghindari kerumunan atau orang ramai. Buatlah jarak dengan orang lain saat kita berdiri, saat kita antri, ataupun saat kita duduk. Ya, sekitar 1-2 meter. Kemudian juga jika anak-anak ibu ingin berolahraga, tetaplah menggunakan masker. Makanlah makanan yang sehat dan bergizi seperti lauk pauk, sayur dan buah, minumlah susu, dan istirahat yang cukup. Jika anak-anak ibu tidak ada kepentingan untuk keluar rumah, tetaplah di rumah ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah, umpamanya yang belum lancar membaca atau belum bisa membaca, bisa berlatih membaca di rumah agar lancar seperti teman-teman yang lain. Kemudian yang sudah lancar membaca juga harus banyak berlatih membaca buku cerita, membaca buku pelajaran, komik, majalah, dan koran, banyak lagi yang bisa kita baca supaya ilmu anak-anak ibu semua semakin banyak, kemudian semakin hebat. Atau bisa juga anak-anak ibu hanya menonton TV, karena pada siaran TV juga disajikan materi pembelajaran untuk kamu ya, ada disajikan tentang materi pembelajaran yang sedang kita pelajari. Atau juga bisa anak-anak ibu membantu ayah dan ibu di rumah sambil belajar, sambil menghitung jumlah benda-benda yang ada di rumah, atau melihat benda-benda mana saja yang termasuk benda mati atau benda tak hidup ataupun benda hidup ya. Nah, ibu rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua mengerti dan paham akan materi pembelajaran kita. Mudah-mudahan juga anak-anak ibu semakin pintar, semakin hebat. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.